Manchester City berhasil menahan imbang Real Madrid di semifinal Liga Champions tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu itu berakhir dengan skor 1-1. Gol Real Madrid dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-36, sedangkan gol balasan Manchester City dicetak oleh Kevin De Bruyne pada menit ke-67. Pada laga tadi malam, Haaland yang digadang-gadang akan memberikan ancaman bagi Madrid, justru dibuat mati kutu oleh pemain bertahan Madrid, Antonio Rudiger. Dan inilah ulasan berita selengkapnya. Dikutip dari bola.com, Real Madrid dan Manchester City berbagi angka 1-1 di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 dini hari WIB. Real Madrid memetik keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-36 babak pertama. Tim tamu, Manchester City mencetak gol penyama kedudukan di paruh kedua. Tepatnya menit ke-67, sebuah gol cantik dilesakkan oleh Kevin De Bruyne. Manchester City sejatinya sangat mengandalkan Erling Haaland dalam pertandingan ini, mengingat ia punya catatan 35 gol di Liga Inggris, dan 12 gol di Liga Champions musim ini. Tapi, nyatanya ia dibuat mati kutu oleh barisan pertahanan Real Madrid. Terutama pengawalan ketat dari Antonio Rudiger dan David Alaba sebagai palang pintu di depan gawang Thibaut Courtois. Manajer Manchester City, Pep Guardiola usai pertandingan mengatakan bahwa, wajar jika Erling Haaland tidak tampak dalam pertandingan dini hari tadi. Penyebabnya adalah penjagaan ketat dari zona marking yang diterapkan Real Madrid. Wilayah dan jarak antara bek tengah dan fullback sudah terisi. Itu tidak mudah bagi Erling. Sebenarnya dia bergerak dengan baik, dan memiliki peluang, tutur Pep Guardiola seperti dilansir dari Eurosport. Erling Haaland adalah pemain yang paling banyak disebut jelang pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions, Real Madrid kontra Manchester City di Estadio Santiago Bernabeu pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023 dini hari WIB. Dia dianggap akan jadi ancaman nyata bagi tuan rumah. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti bahkan mengutarakan kekhawatirannya terhadap Haaland yang sedang menggila bersama Manchester City. Juru taktik asal Italia itu, menyebut Haaland membuat Manchester City menjadi paket lengkap. Karena memang di musim pertamanya bersama The Citizens, gol demi gol bisa dia sumbangkan. Haaland sangat berbahaya, dia memiliki kualitas mencetak gol yang mengesankan. Sudah jelas, bicara tentang Haaland, berarti bicara tentang tim lengkap yang menyerang, yang memiliki ide, kata Ancelotti, dikutip dari Marca. Akan tetapi, Ancelotti tidak meminta para pemainnya cuma fokus untuk menghentikan Haaland. Menurut dia, yang lebih penting adalah bagaimana untuk menghentikan Manchester City secara keseluruhan. Haaland tidak berkutik menghadapi pertahanan Real Madrid. Bomber Manchester City itu diredam duo bek El Real, Antonio Rudiger dan David Alaba. Monster Haaland sedianya bermain sejak menit pertama, diharapkan menjadi andalan Manchester City. Striker asal Norwegia itu justru melempem di Santiago Bernabeu. Opta mencatat, Haaland cuma bisa membuat 3 tembakan sepanjang 2 kali 45 menit, 2 diantaranya on target ketika laga baru berjalan 15 menit. Setelah 2 peluang tersebut, Haaland seolah-olah menghilang dan cuma bisa menyentuh bola 21 kali. Dia kesulitan lepas dari pengawalan 2 bek tengah Real Madrid, Antonio Rudiger dan David Alaba. Haaland ditempel ketat Rudiger hampir di sepanjang pertandingan, satu-satunya peluang yang didapatkan Haaland di babak kedua gagal menjadi gol lantaran bola keburu disikat Alaba. Setelah laga usai, Antonio Rudiger mengungkapkan kesuksesannya mengunci Haaland sehingga tak berkutik. Rudiger sangat percaya diri Real Madrid dapat melaju ke final Liga Champions tahun ini. Bek El Real tersebut, menganggap Manchester City sama sekali tidak berbahaya. Pada akhirnya Manchester City tidak berbahaya.
Kami tahu mereka akan mendapat penguasaan bola, tapi mereka tidak berbahaya, ungkap Rudiger. Real Madrid tampil di bawah tekanan dominasi Manchester City di laga dini hari tadi. Akan tetapi, Rudiger berhasil tampil impresif menjaga pertahanan El Real. Ex-back Chelsea tersebut berhasil membuat frustasi Erling Haaland. Rudiger berhasil mengunci pergerakan Haaland yang sudah mencetak 51 gol sejauh musim ini. Capaian timnya tersebut pun, membuat Rudiger yakin dapat lolos ke babak akhir. Ditambah, dia dapat menahan serangan-serangan dari kubu The Sky Blues. Mereka mencetak gol terlambat dan membuat kami merasa dapat mencetak gol lebih banyak. Akan tetapi itu bukan masalah, pertandingan sudah pasti dan kami bisa pergi ke Manchester dengan percaya diri, kata Rudiger. Rekor pribadi yang keren dicatatkan Kevin De Bruyne saat Manchester City bermain di leg pertama semifinal Liga Champions melawan Real Madrid. Kevin De Bruyne mencetak gol indah ke gawang Real Madrid pada menit ke-67. Gol itu dicetak De Bruyne melalui tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh kiper Thibaut Courtois. Gol De Bruyne menghindarkan Manchester City dari kekalahan dalam laga tersebut. Sebelumnya, City harus kebobolan lebih dulu pada menit ke-36 melalui aksi Vinicius Junior. Menurut catatan Opta, gol ke gawang Real Madrid menjadi yang ke-14 dicetak Kevin De Bruyne di Liga Champions. Setengah dari jumlah tersebut alias 7 gol dicetak De Bruyne melalui tendangan dari luar kotak penalti. Catatan tersebut merupakan persentase gol tertinggi yang pernah dicetak oleh seorang pemain melalui tendangan dari jarak jauh di Liga Champions. Kevin De Bruyne melakukan itu sejak membela Manchester City pada 2015-2016.